Baik, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, adik-adik semuanya. Malam, Pak. Itu mikrofonnya dihidupkan dulu, Mas Rifki, kalau mau jawab salam. Tapi kamu dengarkan. Baik, pada pertemuan kali ini, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita buka dengan membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Apa kabar semuanya? Apakah kalian baik-baik saja? Baik, Pak. Kak, baik. Kurang sehat, Pak. Ah, Ngalih. aduh, lapar ini. Ya, nanti habis ini makan dulu ya, Mas Alvin. Jangan lupa kesehatannya dijaga. Baik, untuk pertemuan kali ini, sudah tahu belum kita akan belajar mengenai apa? Betul, Betul, sepak Pak bola. bola. Siapa Siapa tadi yang lagi? jawab? Review ya? Ya, Saya, Pak, saya. Oke, baik. Nanti saya juga nilai keaktifan kalian. Jadi, silakan kalau saya bertanya ataupun kalian ingin bertanya, terus kalian mau menambahkan sesuatu informasi yang mungkin belum ada, silahkan saja. Nanti keaktifan saya nilai. Baik, sebelumnya saya akan berbagi sharing PowerPoint. Nah, ini dia sudah. Ntar, maaf. Nah, yang pertama itu pengertian permainan sepak bola. Jadi, permainan sepak bola itu adalah permainan beregu yang dimainkan oleh 11 orang di setiap tim. Dan di setiap pertandingan itu mempertandingkan dua tim. Dan memakai tiga wasit. Permainan sepak bola ini bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Sampai sini paham? Paham. Baik, lanjut. Ini adalah sejarah perkembangan sepak bola. Mohon itu audio dimatikan dulu ya. Terima kasih. Ini untuk awal mula permainan sepak bola itu berasal dari permainan kuno yang awalnya berasal dari daratan Cina pada tahun sekitar 1800-an. Namun pada masa ini permainan sepak bola itu hanya menjadi permainan tradisional dan hanya menggunakan peraturan seadanya, belum ada peraturan resmi. Yang selanjutnya adalah mulainya sepak bola ini distandarisasi atau diberikan aturan resmi pada tahun 1863, tepatnya di Inggris. Mereka membuat sebuah federasi sepak bola yang bernama FA. FA ini juga merupakan federasi sepak bola tertua yang ada di dunia. Dan kemudian untuk popularitas global atau perkembangan sepak bola pada abad ini, sepak bola juga sudah menjadi industri global, baik internasional maupun nasional. Contohnya ketika pemain sepak bola itu banyak mendapatkan endorse dari beberapa produk-produk olahraga seperti sepatu, jersey, maupun alat-alat olahraga lainnya. Untuk selanjutnya ada peraturan dasar permainan sepak bola. Untuk lapangan sepak bola sendiri memiliki ukuran standar dengan lebar 60 sampai 90 meter dan kemudian untuk panjangnya itu 90 sampai 120 meter. Untuk gawangnya itu sekitar tingginya 2 meter dan panjangnya 3 meter. Dengan masing-masing setiap lapangan itu memiliki dua lapangan yaitu di sebelah selatan dan sebelah utara. Untuk pemain sendiri untuk yang berada di lapangan itu setiap tim ada 11 pemain. Kemudian untuk wasitnya 3 dan untuk cadangan pemain setiap tim itu biasanya sekitar 11 main juga. Dan memiliki 3 ofisial, satu pelatih, satu asisten pelatih, dan satu penasehat atau satu medis. Kemudian untuk tujuan tujuan permainan sepak bola ini seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, yaitu mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Lanjut. Baik.
Untuk teknik dasar permainan sepak bola, ini teknik dasar permainan sepak bola itu ada tiga yang perlu kita kuasai. Yang pertama itu menendang, yang kedua menggiring, yang ketiga menyundul. Menendang ini dibagi menjadi tiga hal. Yang pertama passing, yang kedua shooting, yang ketiga terobosan. Untuk passing sendiri biasanya menggunakan kaki bagian dalam. Ini bertujuan agar bola datar di atas rumput dan menggelinding dengan stabil. Kemudian untuk shooting, shooting ini menggunakan punggung kaki. Ini bertujuan agar power yang dikeluarkan agar bola itu melesat dengan kencang. Yang ketiga adalah terobosan. Untuk terobosan ini biasanya menggunakan gabungan antara punggung kaki dan menggunakan ayunan yang cukup sedikit pelan namun tidak pelan sekali. Sehingga bola itu dapat melambung di udara dengan lama agar teman itu menerima bolanya mudah. Yang kedua adalah menggiring. Nah, untuk menggiring ini biasanya juga bervariasi, namun untuk teknik dasar menggiring yang perlu dipelajari adalah menggiring menggunakan kaki bagian dalam. Ini biasanya digunakan oleh pemain-pemain sayap ketika ingin melewati lawan. Yang terakhir adalah menyundul. Nah, ini kalau menyundul biasanya ini dipelajari oleh striker ataupun pemain belakang. Ini kalau striker menyundul ini bertujuan untuk mencetak gol ke gawang lawan. Kemudian untuk pemain belakang ini bertujuan untuk melakukan clearance atau mengamankan bola agar tidak mendekati gawang. Untuk selanjutnya adalah posisi-posisi yang ada dalam sepak bola. Yang pertama ini adalah penjaga gawang. Nah, untuk penjaga gawang ini tugasnya paling beda. Penjaga gawang ini bertugas untuk menangkap bola atau menghalau bola dengan cara apapun, boleh menggunakan tangan, menggunakan badan, menggunakan kaki, dan sebagainya. Penjaga gawang ini memiliki keistimewaan yaitu memiliki seragam yang paling berbeda. Ini bertujuan untuk mempermudah kawan, lawan maupun wasit untuk membedakan dari pemain-pemain lain. Yang kedua adalah pemain belakang atau back. Untuk pemain belakang ini biasanya dibagi menjadi dua, yaitu center back dan full back. Untuk center back sendiri memang tugasnya adalah fokus untuk menjaga pertahanan atau mengawal lawan agar tidak bisa mendekati gawang. Kemudian untuk full back ini bertugas yang pertama tugasnya sama seperti center back yaitu menghalau lawan agar tidak mendekat ke gawang. Yang kedua adalah bertugas untuk membantu penyerangan. Untuk yang ketiga adalah pemain tengah. Nah, ini pemain tengah ini merupakan salah satu posisi yang paling penting dan paling paling krusial ini dalam permainan sepak bola karena pemain tengah ini memiliki tugas yang sangat sangat kompleks. Yang pertama adalah mengatur ritme permainan, yang kedua adalah mengirimkan bola atau mengirimkan assist kepada striker atau pemain depan untuk mencetak gol. Dan yang terakhir adalah memotong atau menghentikan serangan yang dimulai dari lini tengah. Nah, ini untuk yang terakhir adalah penyerangan. Untuk penyerangan sendiri itu sebenarnya bukan hanya striker, ada juga pemain sayap. Namun kita mulai dari striker dulu. Untuk striker ini memang tugasnya mencetak gol. Namun kali ini banyak juga striker ini yang bertugas adalah menjadi bola pemantul. Dan nanti yang mencetak gol itu adalah lini kedua, yaitu pemain sayap maupun pemain tengah. Dan untuk tugas pemain sayap sendiri atau pemain wing ini bertugas mengirimkan bola-bola matang menuju ke striker agar striker ini lebih mudah untuk memasukkan bola. Namun di era modern ini juga ada namanya pemain sayap yaitu pemain yang sering melakukan cutting inside yaitu menusuk dari pinggir ke tengah. Ini bertujuan untuk pemain ini agar bisa langsung mencetak gol ke gawang lawan. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik. Yang selanjutnya adalah strategi dan teknik permainan sepak bola. Yang pertama adalah menyerang, yang kedua adalah bertahan, yang ketiga adalah pengaturan tempo. Untuk menyerang sendiri dasarnya adalah menciptakan peluang dan kemudian mencetak gol ke gawang lawan. Namun di berbagai negara ini memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Contoh saja Belanda. Belanda memiliki ciri khas permainan total football. Kemudian Spanyol ada tiki taka
Dan kemudian di Brazil itu ada Jogo Bonito. Dan juga yang terakhir itu ada di Inggris yaitu Kick and Rush. Kemudian adalah yang kedua bertahan. Bertahan sendiri adalah berfokus pada menjaga bola atau menjaga lawan agar tidak bisa mendekati gawang kita. Ini contoh salah satu pertahanan tim terbaik yang memiliki pertahanan yang sangat-sangat kokoh itu yang pertama adalah Italia. Ya, betul sekali. Italia memiliki pertahanan kokoh yang bernama Catenaccio. Salah satu bukti bahwa Italia itu memiliki pertahanan yang kuat itu adalah dengan juara Euro sebanyak 4 kali dan Piala Dunia 4 kali. Kemudian Jerman juga memiliki pertahanan yang cukup kuat, namun untuk khas pertahanan ini masih banyak yang menyukai metode dari bertahannya negara Italia. Yang ketiga adalah pengaturan tempo. Nah, biasanya ini di setiap negara itu memiliki cara mengatur tempo yang berbeda-beda. Namun ada salah satu pemain yang menjadi barometer salah satu pemain yang menjadi barometer untuk menjaga tempo atau mengatur ritme permainan itu salah satunya adalah Toni Kroos. Toni Kroos ini memiliki visi dan misi yang jelas sehingga banyak pemain-pemain di dunia khususnya gelandang yang meniru permainan dari Toni Kroos. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Ya, oke. Belum. Belum. Baik. Paham, sudah paham Mas Alvin sampai di sini? Sudah. Baik, kalau sudah paham. Lanjut. Kita lanjut ke peran wasit. Untuk peran wasit yang pertama adalah mengatur pertandingan. Yang kedua adalah untuk mengambil keputusan dan yang ketiga adalah menjaga ketertiban. Ini untuk peran wasit memang simpel seperti ini. Untuk selanjutnya adalah faktor-faktor pendukung keberhasilan tim. Itu ada tiga yang utama. Yang pertama ada kerjasama tim. Yang kedua adalah kepemimpinan pelatih. Yang ketiga adalah dukungan supporter. Untuk kerjasama tim sendiri sangat berpengaruh karena sepak bola ini dimainkan oleh 11 orang. Jadi ketika kita hanya mengandalkan satu pemain, misal Neymar, namun Neymar ini bermain bersama pemain-pemain yang tidak bisa bekerja sama, itu akan kalah dengan tim yang pemainnya itu tidak terkenal namun kerjasamanya cukup bagus. Yang kedua adalah kepemimpinan pelatih. Kepemimpinan pelatih ini sangat berpengaruh karena dalam sepak bola itu membutuhkan strategi untuk mengambil kemenangan. Percuma saja ketika sebuah tim memiliki pemain-pemain bagus, mahal, namun pelatihnya buruk. Contoh saja Manchester United. Manchester United itu pemainnya mahal semua, bagus semua itu ada Rashford, Bruno Fernandes, ada Harry Maguire, ada juga Anthony yang memiliki skill memutar-mutar. Namun ya betul El Ghazi. Namun pelatihnya ini tidak bisa memanfaatkan skill individu ataupun kemampuan hebat pemain-pemainnya. Selanjutnya adalah dukungan supporter. Nah, ini dukungan supporter ini cukup krusial. Contohkan saja seperti timnas Indonesia kemarin yang habis menang 2-0 melawan Arab Saudi. Jika kita lihat memang dukungan supporter kita itu sangat meriah sekali sehingga mungkin membuat lawan ataupun lawan itu menjadi takut ataupun mentalnya itu down sehingga membuat pemain-pemain kita itu lebih bisa menerapkan strategi yang diberikan oleh pelatih. Untuk selanjutnya adalah dampak sepak bola dalam masyarakat. Yang pertama adalah identitas budaya. Nah, di dunia ini sudah banyak negara-negara yang sepak bolanya itu menjadi identitas. Contohnya saja seperti Belanda, Brazil, Inggris, dan juga Jepang kalau di Asia. Untuk selanjutnya adalah ekonomi lokal. Nah, ketika sepak bolanya maju ataupun di daerah tersebut sepak bola itu menjadi sebuah kegamaran, maka industri pun akan jalan. Contoh saja ketika timnas kita kemarin main, itu kan banyak kemarin yang jual-jual jersey, ada juga yang jual merchandise, ada juga yang jual makanan di stadion. Nah, itu juga dapat meningkatkan ekonomi kreatif kita.
Yang terakhir adalah kebanggaan nasional. Nah, kebanggaan nasional ini dapat kita contohkan ketika kemarin timnas Argentina pada tahun 2022 menjadi juara Piala Dunia. Pemerintah mereka langsung menetapkan hari itu menjadi hari libur nasional. Itu juga menjadi sebuah kebanggaan nasional. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebih ya mohon maaf. Namun sebelum Bapak saya tutup, oh maaf, namun sebelum Bapak tutup, apakah ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Oh baik, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin sudah saya anggap semua paham dan untuk minggu depan kita ada ujian mengenai sepak bola. Jadi jangan lupa untuk PowerPoint ini dipelajari. Mungkin dari teman-teman ada yang mau mendahkan. Jika tidak ada, Bapak tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Untuk tokennya nanti saya manual aja, Mas. Nah, nah kan udah bisa juara lagi. Biar biar lain nyimpan deh. Rekote. Wes, wes. Metu jum. Metu jum iki, metu jum. Tahu iki? Metu iki. Wes tak stop kok. Nah, ora, stop.